Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Lafifa Rahmat dari kelas 4A Pendidikan Informatika Angkatan 2022 Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai proses dari konfigurasi hotspot, bandwidth, serta monitoring jaringan. Video ini ditujukan untuk menyelesaikan ACC yang ada pada modul 5. Dan di sini sudah saya paparkan soalnya, di mana saya itu adalah NIM ganjil, NIM saya 15, sehingga saya mengerjakan soal yang NIM ganjil saja, di mana ketentuannya IP address-nya itu menggunakan digit NIM terakhir pada oktet ketiga, kemudian titik 1, dan IP-nya itu kelas C. Kemudian pada poin kedua itu menggunakan 5 user dengan username ajk_nim dan passwordnya itu ACC5. Kemudian untuk bandwidth-nya nanti kecepatan uploadnya itu 400 KB per second, kemudian downloadnya itu 600 KB per second, dan kemudian untuk monitoringnya nanti itu menggunakan metode graphing. Baik, langsung saja kita masuk ke design. Pertama itu untuk hotspot, kemudian yang kedua ini nanti untuk bandwidth-nya, monitoring bandwidth, dan yang ketiga ini untuk monitoring jaringan. Baik, kita masuk ke Microtik ACC 1 terlebih dahulu, dimana untuk networknya itu adapter 1 menggunakan bridge adapter, kemudian yang adapter 2 saya setting menggunakan host only adapter. Baik, ketika kita sudah menyeting pada bagian setting ini, kita bisa langsung men-start. Nah, ya, tadi saya lupa untuk mengopi MAC address dari adapter 1. Kita bisa langsung klik di bagian mesin ini, kemudian klik setting. Nanti akan diarahkan ke network. Jadi MAC address ini digunakan untuk menghubungkan Microtik dengan Winbox. Nah, di bagian network ini kita klik, kemudian nanti kita pilih yang adapter 1, klik bagian advance. Nah, lalu di sini karena mesinnya sudah jalan, jadi kita tidak bisa mengopinya, jadi kita harus mengetiknya secara manual. Kita masuk terlebih dahulu, kita ketikkan admin untuk usernya, kemudian login, passwordnya, enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung beralih ke Winbox. Buka Winbox-nya, lalu ketikkan MAC address dari adapter 1. Kemudian jika sudah, kita klik connect. Nah, di sini sudah terbuka Winbox-nya. Selanjutnya kita langsung klik OK, kemudian ke IP, menu IP, lalu kita membuat IP address-nya terlebih dahulu. Karena di sini perintahnya adalah digit NIM akhir di oktet ketiga, maka kita isi oktet ketiga dengan 15.
Kemudian untuk networknya itu 192.168.15.0. Ethernetnya kita gunakan Ethernet 2, lalu kita klik apply, oke. Nah, jika sudah selesai akan muncul di tampilan address list. Kemudian di sini selanjutnya kita beralih ke IP. Kemudian DHCP server, DHCP setup, lalu kita setup Ethernet 2, next, dan next. Nah, untuk di DNS ini kita tambah DNS Google, nggak usah, DHCP nya kita next. Ya, untuk DNS kita tambah DNS Google dan 8.44, lalu next. Untuk list time-nya itu 10 menit. Nah, next, klik OK. Kemudian kita menuju ke setting hotspotnya, IP, kemudian klik hotspot. Di sini kita klik hotspot setup, lalu kita pilih Ethernet 2, next. Nah, di bagian address pool ini kita atur supaya maksimal user yang menggunakan hotspot ini dibatasi hanya untuk 5 user. Jadi di sini dimulai dari titik 2 dan berakhir di titik 6. Jadi 2 ke 6 itu totalnya kan ada 5. Sudah, kita next. Kemudian ini bagian select certificate kita none, kemudian next. Ini juga next. Lalu di bagian DNS kita isi dengan IP address kita. Lalu IP Google, kemudian next. Nah, kemudian untuk DNS name-nya ini bebas, kita gunakan .co.id. Kita klik next, kemudian di bagian name of local hotspot user kita setting jadi AJK_15. Kemudian passwordnya itu ACC5. Kemudian next, hotspotnya sudah berhasil dibuat. Dan langkah selanjutnya kita cek bagian control panel di bagian network connection, karena di sini saya menggunakan Ethernet 7 untuk terhubung ke VirtualBox. Kita klik Ethernet 7, klik kanan, kemudian klik status, kemudian klik detail.
Nah, di sini untuk hotspotnya sudah masuk. Jadi saya tadi memasukkan belum ya, belum masuk titik 1 kan, jadi kita enable disable dulu. Nah, ternyata di sini sudah masuk ya 15.1. Nah, ini inboxnya juga udah kembali. Kita konekkan lagi. Baik, setelah itu kita bisa langsung untuk mengcek atau menguji coba dari hotspot yang telah kita setup tadi menggunakan browser. Nah, di sini kita masukkan domain dari domain yang telah kita buat tadi di DNS name itu. Kita ketikkan di bagian search bar. Saya tadi masukkan ini laviva.co.id, kemudian enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di bagian login ini kita masukkan username yang kita buat tadi, yaitu AJK. AJK underscore 15. Kemudian passwordnya itu ACC huruf kecil semua, kemudian 5. Kita klik OK. Nah, di sini kita sudah masuk ke jaringan hotspotnya. Website, kita buka Google Classroom. Dan kemudian kita coba untuk keluar dari jaringan hotspot kita ya, masih bisa mengakses situs Classroom. Klik logout untuk keluar dari jaringannya. Nah, di sini kita sudah logout. Coba masukkan. Bisa mengakses situs Classroom karena kita sudah logout dari jaringan hotspot yang kita buat. Jadi tampilannya itu akan seperti ini. Untuk konfigurasi saya menggunakan virtual machine yang kedua. Kita copy dulu ya bagian MAC address-nya agar nanti kita bisa langsung paste di bagian kolom untuk menyambungkan virtual machine dengan Winbox.
kita kopikan MAC address-nya di kolom connect to ya. Nah, baik, di sini kita login terlebih dahulu. Nah, kemudian jika sudah muncul seperti ini, langsung kita buka Winbox-nya. Karena kita sudah paste MAC address, jadi kita tinggal connect. Nah, di sini sudah terbuka, klik OK. Lalu kita buat IP address lagi. Sebentar. Nah, baik, karena tadi IP ISP-nya itu belum muncul, jadi saya tadi buat ulang virtual machine-nya, dan di sini IP ISP-nya sudah muncul secara otomatis. Dan sebelum kita membuat VirtualBox untuk manajemen bandwidth, itu networknya untuk adapter 1 menggunakan bridge adapter Realtek RTL, atau ini menyesuaikan biasanya kalian itu pakai apa. Kalau di sini saya Realtek RTL, kemudian adapter yang kedua itu menggunakan bridge adapter Microsoft KM, dan sebelumnya sudah diinstal. Untuk cara installnya kalian bisa cari sendiri tutorialnya di video-video yang ada di YouTube. Dan kemudian kita langsung saja buat IP seperti tadi. Satu 192.168.16.1/24. Kemudian di sini Ethernet 2. Oke. Nah, setelah kita membuat IP-nya, kita melakukan setting pada DHCP server. Klik DHCP setup. Ethernet 2, kemudian next. Nah, untuk DNS-nya ini kita tetap pakai ini, kemudian di bawahnya kita rubah, jadi kita tambahkan, maksudnya jadi seperti ini. Kita tambahkan lagi 8.8.4, kemudian next. Yang sudah berhasil dibuat, lalu kita coba lihat apakah DHCP sudah dapat IP DHCP-nya atau belum. Nah, untuk memeriksanya itu kita ke Ethernet yang terhubung dengan Microsoft KM Test ya. Microsoft KM Test itu yang adapter 2. Klik kanan, kemudian kita cek statusnya bagian detail. Nah, di sini lagi-lagi belum masuk, jadi kita perlu disable enable dulu. Nah, baik, ini kita sudah disable enable. Setelah itu, jika sudah, kita klik status, klik detail. Nah, di sini sudah masuk IP-nya 15.1, kemudian DHCP-nya sudah enable. Jadi selanjutnya kita tes menggunakan CMD. Kita ping IP kita.
Nah, di sini statusnya sudah replay, jadi sudah berhasil. Terkoneksi. Selanjutnya kita coba ping menggunakan google.com. Oh, salah. Kita tipu tadi ya, Google-nya tulisannya bukan double G tapi double O. Nah, di sini sudah replay, artinya sudah terhubung dengan internet. Kemudian di sini sudah terhubung juga dengan IP servernya. Lalu kita coba tes koneksi antara IP klien. Di sini IP kliennya itu sampai 254. Kita coba ping 92.168.15.254. Nah, di sini juga sudah terhubung untuk IP kliennya. Baik, selanjutnya kita bisa langsung pergi menuju ke Winbox. Sini kita klik bagian queue. Kemudian kita bisa tambahkan dengan klik tanda plus, kemudian di bagian target ini kita rubah jadi IP kita titik 0 ya, titik 15.0 dan dan kemudian untuk target uploadnya itu tadi 400 kilobyte. Kemudian di sini untuk downloadnya 600. Kemudian setelah kita rubah sesuai dengan ketentuan soal ACC tadi, kita bisa klik apply. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita coba tes kecepatan upload dan downloadnya lewat situsnya itu speedtest.net.
Nah, baik di sini setelah tadi kita klik go, maka akan muncul hasilnya di mana download. Tapi metu Roma ini kalau enggak nih, tahu saya betul aja nih. Urut cepet titik aja nih, enggak gelem kakek lebu itu. Bisa enggak. Apa itu untuk anu dadak turu cepet sih. Mereka itu orang saya ini cepet turu sih. Iku mau betul nyondong ngene mau saya yang kan itu. Terus tak sih nak itu. Hari itu kalau turu ini susah dah Arab dah yang bego. Iya jam rendah, saya ingin rendah. Kamera depan. Belum lanjut, tapi lanjut. Oh, nak Jawa, nak Santuri. Nah, di sini sudah tertera hasilnya dari uji coba konfigurasi manajemen bandwidth yang telah kita buat sebelumnya menggunakan Mikrotik, dan uji cobanya ini menggunakan speed test di mana kecepatan downloadnya itu 2,14 Mbps dan uploadnya 0,4 Mbps. Dan saya ingin mencoba agar queue-nya atau manajemen bandwidth yang kita bangun sebelumnya itu di disable terlebih dahulu atau dinonaktifkan. Kemudian saya ingin melihat kecepatan jaringan saya apabila tanpa menggunakan manajemen bandwidth, dan kita nanti akan uji ulang menggunakan speed test. Nah, jadi di sini saya disable terlebih dahulu queue-nya. Kemudian saya mulai ulang.
Nah, di sini sudah berjalan itu. Seperti ini. Kecepatan downloadnya ketika tidak menggunakan manajemen bandwidth itu 3,63 Mbps dan uploadnya 0,00 Mbps. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi dan uji coba dari manajemen bandwidth. Nah, kemudian kita masuk ke virtual box-nya lagi di bagian mikrotik ACC ketiga, yaitu monitoring bandwidth. Kemudian kita copy terlebih dahulu MAC address-nya, dan untuk networknya adapter 1 menggunakan bridge adapter, adapter 2-nya menggunakan host only adapter. Jadi kembali seperti pengaturan awal pada saat kita melakukan konfigurasi pada hotspot. Nah, di sini adapter 1 MAC address-nya itu kita copy. Dan setelah itu kita start virtual machine. Nah, kita tunggu proses starting virtual machine-nya.
Di sini kita masuk sebagai admin. Nah, seperti ini tampilannya. Kita masuk ke Winbox-nya. Kemudian kita paste MH address-nya di bagian kolom connect to, kemudian klik connect. Nah, di sini kita sudah masuk. Kemudian langkah awal seperti biasanya kita buat IP address terlebih dahulu. Kemudian ini kita ganti Ethernet 1, kemudian klik play, oke. Nah, setelah itu pastikan kliennya itu mendapatkan IP klien. Kita setting terlebih dahulu di bagian DHCP setup. Ini kita jangan lupa ya dirubah Ethernet 2, play, oke. Lalu kita ke DHCP setup. Nah, di DNS server ini kita tambahkan, atau ini kita rubah terlebih dahulu jadi 15.1. Kemudian ini tambahkan IP Google. Nah, seperti ini, kemudian klik next. Kemudian sudah berhasil, klik OK. Lalu kita lihat apakah sudah masuk IP yang DHCP setup tadi yang kita sudah setting, apakah kliennya sudah dapat IP atau belum di ini ya, Ethernet 7, karena Ethernet 7 ini terhubung dengan inbox. Ini belum masuk, jadi kita disable enable terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah coba tadi untuk enable lalu disable kemudian enable kembali. Kemudian di sini saya coba klik cek statusnya apakah bagian IP-nya sudah berhasil atau belum. Nah, di sini sudah berhasil ya, DHCP-nya sudah enable, kemudian IP-nya sudah terkoneksi. Jadi kita close, lalu kita coba ping
IP kita di command prompt. Nah, di sini statusnya sudah play, berarti IP servernya sudah terkoneksi. Baik, selanjutnya kita bisa langsung kembali ke Mainbox. Di sini kita menuju ke Tools, kemudian klik bagian Graphing. Lalu di sini kita klik plus. Dan di sini kita pilih interface-nya Ethernet 2, kemudian untuk alamatnya itu tidak usah dirubah. Lalu kita langsung klik apply OK. Lalu di sini kita klik bagian graphing setting. Lalu di sini kita beri store average-nya jadi 5 menit. Lalu klik play OK. Dan setelah itu kita bisa langsung menuju ke browser untuk mencek grafiknya. Dan IP kita 2168. Nah, di sini kita klik Ethernet 2. Lalu akan muncul beberapa grafik seperti ini. Jadi kita bisa menunggunya agar kita bisa melihat bagaimana grafik dari jaringan kita. Kita dapat menunggunya selama beberapa jam, atau jika laptop kita itu speknya mumpuni, kita bisa menunggunya hanya sampai 5 menit. Nah, di sini kita dapat melihat hasil dari grafiknya setelah beberapa jam. Kemudian di sini kita dapat melihat ini untuk yang warna biru. Ini adalah grafik untuk upload. Kemudian yang hijau itu antara upload atau download. Jadi kedua grafik ini menggambarkan kecepatan upload dan download dalam jaringan kita. Nah, baik, cukup sekian tutorial mengenai konfigurasi hotspot, kemudian manajemen bandwidth dan monitoring jaringan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.